Sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Kamis 23 Januari 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Sifra PRR, renungan akan bersama Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia dan damai sejahtera yang Engkau limpahkan kepada kami. Bantulah kami untuk selalu menyadari kehadiran-Mu di dalam setiap peristiwa hidup kami. Mampukanlah kami untuk menghayati sapaan sabda-Mu dan mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 7-12. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, Injil yang kita dengarkan tadi menceritakan tentang Yesus yang dikelilingi oleh banyak orang
yang datang kepadanya untuk disembuhkan. Melalui ayat-ayat ini juga menggambarkan betapa besarnya kebutuhan manusia akan penyembuhan, baik itu secara fisik maupun rohani, dan bagaimana Yesus menanggapi kebutuhan itu dengan penuh kasih dan kuasa. Kita bisa membayangkan kerumunan orang itu, orang-orang yang menderita berbagai penyakit, yang datang dengan harapan dan mungkin juga dengan ketakutan. Mereka datang dari berbagai latar belakang yang tentunya berbeda-beda, dengan berbagai kisah hidup dan mungkin penuh dengan penderitaan. Mereka semua memiliki satu kesamaan, kebutuhan akan pertolongan. Mereka mencari Yesus bukan karena ketenarannya, tapi karena mereka mendengar kabar tentang kuasa penyembuhannya. Di sini mengajarkan kita tentang pentingnya mencari pertolongan ketika kita sedang berada dalam situasi kesulitan, dan pentingnya mencari pertolongan pada sumber yang tepat, yaitu Yesus. Yesus tidak mengabaikan kerumunan itu. Dia tidak lari dari tanggung jawabnya. Sebaliknya, Dia menyambut mereka dengan tangan terbuka dan menyembuhkan mereka semua. Sikap Yesus ini menunjukkan kasih dan belas kasihannya yang tak terbatas. Dia tidak membeda-bedakan. Dia menyembuhkan semua orang tanpa memandang status sosial, latar belakang, atau jenis penyakitnya. Ini menjadi teladan bagi kita untuk memiliki sikap yang sama terhadap sesama kita, untuk mau menolong dan mengasihi tanpa syarat. Di tengah kerumunan yang besar itu, Yesus memilih 12 rasul. Pemilihan ini bukan semata-mata untuk membantunya dalam pelayanan, tetapi juga untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Yesus melihat potensi dalam diri mereka, dan Dia memperlengkapi mereka dengan kuasa dan hikmat untuk melanjutkan karyanya. Di sini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan juga melihat potensi dalam diri kita masing-masing, dan Dia memanggil kita untuk terlibat dalam karyanya sesuai dengan talenta dan kemampuan yang telah diberikannya kepada kita. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, untuk itu melalui Injil pada hari ini mengajarkan kita tentang pentingnya mencari pertolongan, pentingnya mengasihi dan menolong sesama, dan pentingnya menggunakan talenta yang kita miliki untuk melayani Tuhan dan sesama. Semoga melalui inspirasi pada hari ini menguatkan iman kita dan mendorong kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita, dan untuk selalu siap sedia menjadi berkat bagi sesama. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang kurang merasakan damai sejahtera, entah karena sakit, karena peperangan, dan karena penderitaan hidup apapun yang mereka alami. Semoga Engkau hadir membawa damai sejahtera-Mu bagi mereka semua melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk tanah air di mana saja saat ini kami berpijak. Berikanlah kesejahteraan kepada seluruh masyarakatnya, serta gerakanlah hati pemerintah untuk memperhatikan mereka dengan cinta kasih-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, tambahkanlah barisan pelayan-Mu melalui panggilan hidup menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Semoga para orang tua mendukung panggilan hidup anak-anak mereka yang merasa terpanggil untuk menjadi pelayan di kebun anggur-Mu.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami yang saat ini sedang berkanjang di hadapan-Mu. Mari kita hening sejenak, menyampaikan doa-doa permohonan pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa agung Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau
sembah sujud kepadamu, untuk Engkau